Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zal dan Ibu Ade yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan latihan demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini saya berperan sebagai observer, kemudian Pak Zal sebagai coach dan Ibu Ade sebagai coachee. Nah, di sini sebelum kita lanjut kegiatan kita, saya akan menyampaikan atau menanyakan beberapa pertanyaan kepada coach tentang kegiatan kita ini. Yang pertama sekali ya Pak Zal, kompetensi coachee apa yang akan Bapak kembangkan nantinya? Terima kasih sebelumnya Bu Des. Ya, Pak Zal. Jadi untuk latihan kali ini saya belajar untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Ya. Kemudian juga mendengarkan secara aktif, serta lebih menantang pada diri saya untuk mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya, bagus sekali Pak Zal. Berarti sudah ada 3 kompetensi yang nanti akan Pak Zal gunakan ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Zal sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Zal? Nah, di antara ketiga kompetensi yang kompetensi si coach yang betul-betul ingin saya gali, yang nanti Ibu observasi nanti, itu adalah kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti Pak Zal nanti akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya, betul. Nah, dari pertanyaan yang ketiga Pak Zal, apa rasanya indikator ketercapaian kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah Pak Zal sampaikan tadi? Nah, untuk pertanyaan yang berbobot ini rasanya indikator yang bisa kita lihat nantinya. Yang pertama adalah apakah si coachee ini mampu untuk mencarikan solusi permasalahannya sendiri. Jadi artinya solusi itu muncul dari si coachee sendiri, bukan kita sebagai coach. Nah, yang kedua, si coachee juga memberikan alternatif solusi yang lain. Jadi bukan hanya satu-satunya solusi yang diberikan, tapi si coachee juga mampu memberikan alternatif yang lain. Ya, mungkin itu Bu Des. Ya, mantap sekali Pak Azal. Nah, mudah-mudahan Bu Des. Ya, dari 3 pertanyaan tadi sudah Pak Azal jawab dengan sedetail mungkin. Nah, dari kegiatan kita selanjutnya, saya sebagai observer akan menyerahkan proses kegiatan ini kepada Bu Ade dengan Pak Zal sebagai coaching dan coach. Ya, terima kasih Bu Des. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Sebelumnya ini merupakan kesepakatan kita sebelumnya Bu Ade ya, bahwa kita akan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai lah Bu Ade ya, untuk membicarakan sebuah permasalahan dari Bu Ade. Nah, kira-kira apa permasalahan Bu Ade yang ingin Bu Ade munculkan untuk kali ini? Iya, jadi begini Pak, permasalahannya yang saya rasa itu adalah kurangnya kerjasama saya dan rekan-rekan guru di sekolah gitu Pak. Jadi intinya masalah kerjasama antar rekan guru Bu Ade ya. Nah, sebelum kita lanjutkan Bu Ade, mungkin kita sepakati dulu, kita harus membuat ramu dulu. Apa sebenarnya keinginan Bu Ade dari pembicaraan kita berdua? Apa sih hasil yang ingin Bu Ade capai? Nah, dari obrolan kita nanti ada berharap menemukan solusi gitu Pak untuk meningkatkan kerjasama rekan-rekan guru di sekolah. Nah, jadi kan sudah tahu tujuannya Bu Ade ya. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana Bu Ade bisa menemukan solusi terhadap permasalahan Bu Ade. Nah, yang masalah itu sendiri adalah intinya tentang kerjasama.
mungkin supaya lebih terang benderang Bu Ade ya, yang sebenarnya terjadi itu bagaimana Bu Ade tentang kerjasama yang Bu Ade masukkan tadi? Jadi begini Pak, jadi kemarin itu saya dan rekan-rekan mau menghadapi PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah gitu kan Pak. Jadi di sana terlihat rupanya hanya segelintir saja kawan-kawan yang aktif terlibat gitu untuk menyiapkan ini penilaian ini gitu. Jadi kalau ada rasa gitu, kalau ini dibiarkan nanti ke depan itu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya akan mengganggu gitu, hanya tertumpu kepada beberapa orang saja gitu. Jadi menurut Bu Ade dengan aktif tidak aktifnya teman ini sangat mengganggu dengan kegiatan tersebut. Ya benar Pak. Memangnya seberapa penting peran rekan-rekan menurut Bu Ade ini? Nah, kita ini Pak guru di sekolah gitu kan ibaratnya pondasi-pondasi berdirinya sekolah gitu. Kalau kita sesama kita saja tidak saling bekerja sama, nah saya rasa untuk kedepannya kegiatan di sekolah itu tidak akan berjalan maksimal gitu Pak. Artinya secara umum memang belum bekerja sama. Tapi saya yakin apakah memang ada juga yang sudah bekerja sama? Ada tentu. Kira-kira kalau kita bawa kepada presentasi berapa persen sih kira-kira Bu Ade? Ya kalau yang terlibat hanya sekitar 3 atau 4 orang itu jatuhnya cuma 25% lah Pak. Sekitar 25% Bu Ade ya, yang tetap bekerja sama Bu Ade ya. Nah menurut Bu Ade dengan permasalahan ini apa usaha yang bisa Bu Ade lakukan untuk meningkatkan kerjasama ini? Nah, ini menjadi tanggung jawab saya juga rasanya Pak, karena saya juga mengemban amanah sebagai wakil kurikulum. Sedikit banyaknya juga memiliki peran itu untuk membangun kerjasama dari kawan-kawan ini. Nah, yang sudah saya lakukan itu adalah membuat job desk masing-masing kawan-kawan. Jadi si A ini tanggung jawabnya, gitu. Si B ini tanggung jawabnya. Jadi sudah jelas tugas masing-masing rekan-rekan dalam suatu kegiatan itu biasanya yang sudah saya lakukan gitu. Jadi Bu Ade salah satu solusinya itu adalah dengan membuat job desk ya. Jadi artinya ada deskripsi kerja yang jelas per orangnya, apakah di panitia atau di tim nanti Bu ya. Cuman seandainya sudah Ibu lakukan ini, sudah Ibu bagi job desknya masing-masing, bahkan sudah dijelaskan ke individu-individunya. Oh ini kerjanya A, ini kerjanya B. Nah seandainya, kita kan boleh berandai Bu Ade ya, seandainya ternyata hasilnya tidak seperti yang Ibu Ade harapkan, nah kira-kira bagaimana tindak lanjut Bu Ade dengan hal ini? Nah penting bagi Ade untuk membangun komunikasi sepertinya Pak. Jadi kerjasama ini rasanya bisa terjalin kalau komunikasi antar kita sesama rekan guru itu bagus juga gitu. Jadi mungkin saja untuk membangun komunikasi ini bisa dilaksanakan pertemuan rutin 2 kali sebulan gitu Pak. Untuk membangun kerjasama ini. Jadi artinya selain adanya pembagian kerja yang jelas tadi, job description tadi, mungkin perlu juga dimunculkan lagi komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif. Nah, atau bisa juga dalam bentuk pertemuan secara rutin, yang artinya secara tidak sengaja komunikasi efektif tersebut tentu terjalin jadi Bu Ade ya. Nah, kalau hal itu misalkan bisa Ibu lakukan dan Bu Ade berencana untuk melakukannya, apakah ini Ibu lakukan sendiri atau bagaimana Bu Ade? Tentu tidak Pak. Di sini saya sangat mengharapkan sekali bantuan dan dorongan dari kepala sekolah. Jadi dengan kepala sekolah, saya dan rekan-rekan gitu berharap kita semua yang terlibat di sini membangun kerjasama dengan baik, membangun komunikasi dengan baik gitu. Nah, jadi artinya di sini butuh juga kolaborasi artinya Bu Ade ya, terutama dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru yang rekan guru yang sudah bekerja sama dengan Bu Ade. Nah, ini kan sudah nampak nih, Bu Ade sudah mulai nampak apa yang mau direncanakan, apa yang mau dilakukan. Tapi, apakah komitmen Bu Ade untuk ini secepatnya dilakukan, atau melihat waktu dulu, atau menunggu impact dari kepala sekolah dulu, atau bagaimana Bu Ade nih? Kalau bisa tentu secepatnya Pak, karena setelah ini di semester 2 ini akan banyak kegiatan beruntun yang harus kami semua bersamai gitu Pak. Jadi
Kalau bisa sih di waktu liburan ini diorak-orak juga gitu, agenda pertemuan direncanakan dulu gitu Pak. Nah, jadi Bu Ade sudah berkomitmen ya untuk secepatnya dilakukan aksinya. Nah, baik. Makasih Bu Ade. Mudah-mudahan apa yang Bu Ade rencanakan ini benar-benar berhasil, dan ketakutan dan permasalahan Bu Ade tadi bahwa teman-teman tidak bekerja sama, mudah-mudahan ini menjadi suatu yang kompak dan bisa bekerja sama lagi secara keseluruhan. Tetapi dengan demikian, menurut Bu Ade, apakah dari obrolan kita ini ada sesuatu yang Bu Ade dapatkan? Tentu saja Pak. Jadi di sini saya merasa terbantu sekali. Akhirnya solusi dari masalah saya bisa teratasi dengan berbincang-bincang dengan Pak Zal. Nah, saya pun terima kasih Bu Ade ya. Jadi selain menyelesaikan permasalahan Bu Ade, ini juga menjadi pembelajaran bagi saya. Mana tahu suatu saat saya menemukan permasalahan-permasalahan ini. Nah, dengan solusi-solusi Bu Ade sampaikan tadi, itu merupakan pemecahan permasalahan yang seperti yang tadi. Nah, sebelum kita akhiri, sebagai evaluasi dan controllingnya nanti, mungkin perlu juga kita jadwalkan waktu untuk ketemu lagi, bagaimana Bu Ade? Boleh Pak, boleh. Jadi ada semacam refleksi dari kegiatan ini, bagaimana perkembangan dari rencana Bu Ade, berhasil atau tidaknya, ada kendala atau ada tindak lanjutnya, mungkin bisa kita bicarakan untuk pertemuan berikutnya Bu Ade. Siap. Bisa kan Bu Ade? Bisa, nah, bisa. Yang penting Bu Ade tetap semangat ya. Iya, terima kasih Bu Ade. Sama-sama Pak, terima kasih. Nah, mulai ya. Hebat sekali Pak Zal dan Ibu Ade. Kita beri aplaus untuk Pak Zal dan Bu Ade. Ini suatu percakapan yang sangat luar biasa. Saya sebagai observer di sini pun menambah ilmu dari apa yang sudah Pak Zal dan Bu Ade sampaikan tadi. Saya lihat Bu Ade menyampaikan apa unek-uneknya, kemudian Pak Zal menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tanpa disadari Ibu Ade pun menjawab sendiri permasalahan yang dihadapinya. Sungguh luar biasa. Ini memang komunikasi yang super hebat. Di sini ada yang sedikit saya tanyakan kepada Koci, yaitu bagaimana apa perasaan Ibu Ade setelah ditanya oleh Pak Zal? Sangat plong Bu, jadi rasanya beban yang selama ini kita pendam-pendam sendiri akhirnya terangkat sedikit demi sedikit. Jadi sudah mulai nampak solusi, sudah mulai tahu apa nih yang mau dikerjakan untuk kedepannya. Iya, ini saya lihat nampak dari wajah Ibu Ade. Sebelum komunikasi dengan Pak Zal itu nampak wajah ada problema atau masalah. Tetapi setelah saya lihat diskusi sebentar ini, nampak wajah Bu Ade itu cerah, bersemangat. Cara berbicaranya pun dari yang awalnya kurang bersemangat, sekarang sudah mengebu-ngebu. Sungguh luar biasa. Nah, sekarang saya mau ngasih pertanyaan lagi sama Pak Zal, gantiannya Bu Ade. Nah, kita kasih pertanyaan kepada coach, yaitu rasa-rasanya Pak Zal, apa indikator yang kompetensi yang akan Pak Zal tingkatkan dari kegiatan sebentar ini? Nah, barusan dari pembicaraan dari awal Bu Des ya, kita kan ingin melihat atau ingin memfokuskan kepada kompetensi, kemampuan untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, indikatornya pun sudah disampaikan tadi bahwa dengan mampunya si coach untuk menemukan permasalahannya, kemudian si coach pun juga memberikan alternatif solusi yang berbeda. Nah, ini artinya fokus untuk kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot rasanya sangat berhasil di diskusi kita kali ini atau di latihan kita kali ini. Nah, walaupun demikian, saya pribadi selain untuk membuat pertanyaan atau yang berbobot ini, tetap merasa belum puas, Bu Des. Mungkin akan tetap menjadi ini fokus untuk meningkatkan kompetensi sebagai coachnya Bu Des. Seperti yang saya dengar tadi ya Pak Zal, pertanyaan-pertanyaan Pak Zal itu semuanya sudah berbobot, tetapi namanya Pak Zal tak pernah puas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kita tunggu ya
Bu Ade, pertanyaan berbobot Pak Zal berikutnya. Nah, dari penyampaian hasil pengamatan saya tadi antara coach dengan coaching, memang sudah nampak terlihat sekali proses coaching sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu harapkan. Kemudian juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Alur Tirta sudah terpenuhi seperti tujuan sudah disampaikan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian coach juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga coach dapat menyampaikan apa-apa saja permasalahannya dan bisa menjawab sendiri permasalahannya tersebut. Kemudian sudah terlihat coach menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian kembali kepada coach. Iya, Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi ya Pak Zal, kompetensi apa yang akan Pak Zal tingkatkan? Tadi indikator, sekarang kompetensi lagi Pak Zal. Ya sama Bu Des. Jadi rasanya indikator untuk membuat pertanyaan yang berbobot ini masih belum puas saya pribadi. Nah mungkin ini memang butuh proses dan latihan-latihan. Jadi untuk kedepannya hal ini memang menjadi target utama saya untuk latihan-latihannya, Bu. Iya, berarti memang kuncinya kita di sini proses latihan-latihan terus ya, Pak Zal dan Bu Ade. Nah, saya sebagai observer di sini merasa senang sekali mendapatkan ilmu baru dari komunikasi Pak Zal dengan Pak Ade. Semoga untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dapat terlaksana. Saya pun bisa juga sebagai observer dan menambah ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin di hari awal dan kegiatan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, Bu Ade. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual proses praktik coaching, di mana saya ini berperan sebagai observer, Budes sebagai coach, dan Pak Yunizaldi sebagai coachee. Nah, dalam tahapan ini saya akan mengobservasi jalannya proses coaching antara Budes dan Pak Zaldi. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan pertanyaan nih kepada coach gitu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, yang pertama ya Bu Ade, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ade. Oke, dari 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira apa kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Dari 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Ade. Oke, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Nah, apa kira-kira indikator tercapainya kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu inginkan ini? Iya, yang pertanyaan berbobot yang saya inginkan di sini nanti ya Bu Ade, yang pertama sekali saya ingin mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dari coachee tersebut sehingga permasalahannya dapat terselesaikan, Bu Ade. Oke, baik. Jadi ada 2 indikator yang Ibu munculkan ya. Baik. Nah, setelah ini saya akan serahkan proses coaching ini kepada Budes. Selanjutnya, semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar gitu. Silakan Budes. Makasih ya Bu Ade. Zal, dari tadi pagi saya lihat wajah Pak Zal ini kurang bersahabat dari hari-hari sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Pak Zal. Karena dari tadi saya lihat tidak ada wajah-wajah yang sebelum-sebelumnya saya lihat Pak Zal ini. Iya Bu Des, sebelumnya mohon maaf jika ini menjadi pemandangan yang mengecewakan bagi Ibu. Jadi memang saya ada sedikit masalah Bu
Nah, dan kebetulan saya pun ingin menemui Ibu untuk bisa bincang-bincang sama Ibu, mana tahu bisa menyelesaikan masalah saya lah nanti Ibu. Iya, boleh Pak Zal. Padahal itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi Pak Zal. Iya. Tapi karena Pak Zal tidak ada yang membicarakan, maka saya untuk memberanikan diri bertanya kepada Pak Zal, apa sih masalah yang Pak Zal hadapi? Mungkin dari permasalahan yang Pak Zal sampaikan ini, apa yang ingin Pak Zal, tujuan apa yang kita ambil nanti dari percakapan kita hari ini? Nah iya Bu Des. Jadi kenapa saya betul-betul ingin bicara dengan Bu Des terkait dengan masalah saya ini. Saya betul-betul berharap dengan kita berbincang ini ada mendapatkan solusi. Ada mendapatkan solusi terhadap masalah yang dihadapi ini Bu Des. Jadi Pak Zal sekarang ini kita komunikasi ingin mencarikan permasalahan yang Pak Zal hadapi. Nah, kalau boleh tahu Pak Zal, kira-kira bisa enggak Pak Zal menceritakan apa permasalahan yang begitu berat mengganjal di kepala Pak Zal? Sekarang Pak Zal. Iya, cerita begini Bu Des. Saya kan mengajar di kelas 11. Iya, kelas 11 ya Pak Zal? Iya, kelas 11. Nah, sudah 2 kali pertemuan saya alami betul. Setiap mengajar di siang hari itu entah kenapa anak ini seperti hilang fokus. Jadi semangat belajarnya aduh enggak boleh dikatakan udah mau tidur aja semua di lokal di labor itu Bu. Jadi udah berbagai usaha kita coba bahkan kita tanya juga pada anak. Yang namanya anak ini tetap seperti enggak semangat, bahkan ngantuk, sering minta izin keluar. Nah ini yang akhir-akhir ini saya rasakan menjadi sebuah gangguan saya pribadi ini Bu. Iya, berarti itu permasalahan yang terjadi sama Pak Zal ya. Iya Bu. Dari kelas 11 sudah Pak Zal lihat tadi kegiatan siswa yang tidak sesuai yang Pak Zal harapkan. Nah, dari permasalahan tersebut Pak Zal, menurut Pak Zal apa sih penyebabnya sehingga siswa Pak Zal seperti itu? Nah, sampai sebelum Ibu dengan bicara dengan Ibu tadi masih mikir-mikir, apalah masalah anak saya ini? Kenapa Pak Zal. Masih mikir-mikir, apalah masalah anak ini? Kenapa anak ini cepat sekali hilang fokus dan konsentrasinya? Nah, menurut saya pribadi Bu, menurut saya pribadi Bu, sepertinya sangat berpengaruh juga dengan kondisi antara siang dengan pagi hari. Jadi artinya kalau sudah siang hari memang tidak bisa anak ini dipaksa untuk belajar menerima teori-teori yang banyak. Nah, kemudian ditambah lagi situasi dan kondisi cuaca kan panas Bu. Nah di siang hari, sementara kita di labor memang agak tertutup areanya kan. Jadi sepertinya ini termasuk hal-hal yang membuat konsentrasi anak ini memang goyang. Nah ditambah lagi karena sudah siang, tentu energi anak ini juga sudah mulai berkurang. Nah untuk menciptakannya menjadi konsentrasi atau menjadi fokus, memang ini pekerjaan yang berat menurut saya nih Bu. Iya, berarti mungkin karena pertukaran dari pagi ke siang ya Pak Zal, mengakibatkan peserta didik Pak Zal kurang fokus jadinya ya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin Pak Zal biasanya masuk pagi sehingga siswa itu pemikirannya fresh ya Pak Zal. Betul, sekarang terjadi perubahan jadwal. Pak Zal masuk siang, ternyata siswanya tidak ada lagi semangat. Iya, betul. Nah, dengan permasalahan yang demikian ya Pak Zal, apalagi rasanya solusi yang Pak Zal lakukan supaya masalah ini dapat diatasi? Nah, solusinya kalau dari awal tadi kan mungkin yang pertama kita kan harus mencari, akan saya lakukan penelaahan materi pembelajaran. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan betul-betul memilah kira-kira materi ini cocoknya untuk teori di pagi atau di siang hari. Jadi artinya untuk materi di siang hari mungkin lebih cenderung kepada pembelajaran yang bersifat praktek yang di labor. Nah yang kedua, salah satunya yang mungkin yang bisa saya ambil juga adalah dengan cara melakukan ice breaking. Nah
selama ini mungkin masih belum terbiasa di lokal saya, Bu, ya, karena kita di SMK. Iya. Nah, saya mencoba untuk melakukan ice breaking ini, karena inti dari ice breaking ini kan memang untuk mengembalikan fokus peserta didik. Nah, di samping itu apa lagi ya? Mungkin perlu juga saya mikirkan yang lain adalah saya coba berbicara dengan rekan sejawat. Mana tahu ada juga pengalaman rekan sejawat dengan hal ini. Saya coba kolaborasi. Nah, mungkin ada solusi juga dari rekan sejawat permasalahan ini, Bu Des. Iya, bagus sekali dari penjabaran Pak Zal tadi, bahwa Pak Zal akan mencari solusinya dengan cara menelaah materi, kemudian memilah materi yang harus diberikan pada pagi dan siang hari, kemudian melakukan kegiatan ice breaking, dan melakukan komunikasi dengan teman sejawat. Nah, dari uraian yang Pak Zal sebutkan sebentar ini, kira-kira masih ada enggak yang tambahan rasanya yang Pak Zal gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin. Mungkin perlu juga dibuat semacam sesi-sesi break ini, Bu. Jadi artinya kalau seandainya jamnya sampai beruntun 4 jam, di 2 jam mungkin saya ada waktu jeda. Jadi ada waktu jedanya atau rehatnya. Nah, kita mungkin keluar dulu ke labor sesaat untuk refreshing. Nah, mungkin masuk lagi ke labor berikutnya. Mungkin itu solusi berikutnya, Bu. Iya, berarti Pak Zal masih berusaha untuk mencari solusi-solusi supaya masalah ini dapat terselesaikan, ya Pak Zal. Iya, betul, Bu. Nah, kira-kira hal tersebut apa yang mungkin dalam waktu dekat dapat Pak Zal laksanakan agar permasalahan ini dapat terlaksana? Karena 2 hari lagi itu saya sudah harus masuk lokal itu lagi, maka hal yang pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah menelaah materi tadi. Jadi materi tadi betul-betul saya pilah, mana yang di jam pagi dan mana yang jam siang. Nah, bersamaan dengan itu kan bisa juga dilakukan ice breaking-nya, Bu. Jadi dalam waktu dekat mungkin 2 hal ini akan saya lakukan. Bagus sekali, luar biasa, mudah-mudahan, Bu. Pak Zal. Nah, dari yang sudah Pak Zal sampaikan tadi, apakah Bapak akan melibatkan orang lain dalam merencanakan kegiatan Pak Zal tadi? Ada enggak yang Pak Zal libatkan? Kalau karena kita di internal kelas, Bu, ya, mungkin murid itu sendiri jelas akan saya libatkan. Nah, kalaupun ada yang libatkan lain, waktu kolaborasi dengan teman, waktu berbincang dengan teman, berbagi pengalaman. Nah, artinya mungkin saya juga butuh informasi dan saran-saran dari rekan-rekan sejawat. Berarti itu yang akan Pak Zal yang terlibat ya, Pak Zal. Akan Pak Zal, kira-kira Pak Zal melakukannya dalam 2 hari ini? 2 hari ini ya, Pak Zal. Iya. Aduh, rasanya saya sudah tidak sabaran nih, Pak Zal, mau mendengarkan cerita Pak Zal setelah melakukan kegiatan ini. Bagaimana cerita Pak Zal dari hasil kegiatan solusi yang sudah Pak Zal sampaikan tadi. Saya doakan semoga berhasil ya, Pak, dengan rencana yang akan Bapak jalankan. Jadi saya memang tidak sabar, Pak Zal, ingin ketemu lagi, berbicara tentang bagaimana hasil yang Pak Zal harapkan, apakah sesuai atau tidak. Iya, Bu. Nah, namun Pak Zal, mungkin perlu juga nih Pak Zal, kita bertemu lagi di waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu senggang. Kita coba untuk berkomunikasi atau merefleksi kegiatan yang sudah Bapak Zal lakukan tadi. Mungkin sekarang hari Pak Zal bisa komunikasi dengan saya, mungkin kita cari hari-hari yang tepatnya ya Pak Zal. Iya, tentu, supaya kita bisa merefleksi kegiatan yang akan Pak Zal lakukan. Siap, Bu, siap, Bu. Mungkin hanya itu ya Pak Zal. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Zal sudah mau
menyampaikan unek-uneknya kepada saya, Pak Zal. Ya, saya pun terima kasih banyak, Bu, karena sudah membantu memecahkan permasalahan saya, Bu. Nah, rasa-rasanya gimana Pak Zal? Ada senang Pak Zal dari luar biasa, Bu. Semula menjadi beban pribadi yang rasanya menjadi pemikiran saya pribadi. Ini luar biasa, lega sekali rasanya, Bu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mungkin tetap semangat ya Pak Zal. Ya, semoga anak-anak didik Pak Zal di lokasi 11 tadi bisa berubah menjadi siswa yang lebih aktif sesuai dengan apa yang Pak Zal harapkan. Amin. Terima kasih, Bu Des. Ya, sama-sama Pak Zal. Saya pun mengucapkan terima kasih. Ya. Baik, alhamdulillah proses coaching sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar. Selanjutnya saya sebagai observer ingin menanyakan dulu perasaan coach nih. Bagaimana perasaan Bapak setelah di coaching? Wah, luar biasa, Bu Ade. Sepertinya proses coaching ini memang diperbanyak pelaksanaannya dan sering-sering dilakukan. Karena saya pribadi dengan adanya muncul masalah tadi dengan program coaching ini betul-betul plong dan lega sekali. Karena permasalahan saya memang terasa terjawab, sudah teratasi rasanya. Oke, berarti sangat membantu ya Pak ya? Ya, sangat membantu, sangat membantu. Oke, sekarang saya pindah nih ke coach nih. Apakah indikator yang nampak Bu, kira-kira apakah indikator yang nampak dari kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan selama proses coaching tadi? Indikator yang ingin saya tingkatkan dari proses kegiatan tadi yaitu seperti yang sudah saya sampaikan, saya di sini ingin menyampaikan atau bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah tadi sudah berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Zal sehingga tanpa disadari Pak Zal menyampaikan unek-uneknya sendiri, kemudian dan Pak Zal sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Zal. Walaupun demikian, saya sebagai coach tetap berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot lebih baik lagi supaya permasalahan-permasalahan yang berikutnya dapat digali dan dicari solusinya, Bu Ade. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching antara Ibu Des dan Pak Zaldi tadi. Nah, selama proses coaching sudah berjalan dengan baik. Nah, itu pun sudah mengikuti alur tirta, tujuannya sudah tampak, identifikasi masalah juga tampak, rencana aksi yang dimunculkan Pak Zaldi juga sudah banyak tadi, dan tanggung jawab. Nah, di sini sudah nampak juga peran coach yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa menggali solusi yang lebih banyak dari masalah yang dia hadapi. Dan akhirnya si coach di sini Pak Zaldi mengemukakan ada lebih dari 3 solusi tadi. Ada memilah materi ya Pak ya, ada melakukan ice breaking dan sebagainya. Jadi di sini si coach sudah memunculkan ide-idenya. Jadi sudah memunculkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin balik lagi ke coach. Oke. Boleh, Bu Ade. Berdasarkan proses coaching kita barusan nih, Bu. Untuk proses coaching berikutnya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan berdasarkan yang tadi ya Bu Ade, di sini saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif dari apa-apa yang disampaikan oleh coach nanti. Kemudian saya akan berusaha untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi Bu Ade, sehingga kegiatan kolaborasi ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh coach, begitu juga dengan saya. Oke, baik. Maka dengan terjawab dari coach tadi, berakhir pula tugas saya di sini. Saya tutup dulu kegiatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir hari ini di ruangan ini.
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini kita belajar dan berlatih untuk demonstrasi kontekstual percakapan coaching. Nah, pada saat ini saya berperan sebagai observer, kemudian Bu Ade sebagai coach, dan Bu Des sebagai coachee. Nah, sebelum kita mulai, mungkin perlu ada beberapa pertanyaan dulu Bu Ade sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan untuk menggali persiapan Bu Ade sebagai coachnya. Maaf sebelumnya Bu Ade ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ade kembangkan dalam latihan kita kali ini? Nah, pada sesi ini saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, apakah ada yang betul-betul spesifik ingin Ibu Ade fokuskan? Nah, yang saya inginkan untuk diobservasi spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, pertanyaan berbobot. Iya. Kalau di pertanyaan berbobot ini, apakah ada indikator-indikator yang bisa Ibu Ade patok nanti untuk menentukan keberhasilan kita nanti di latihan ini? Nah, saya berharap bisa mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan si coachee ini bisa menimbulkan ide-ide baru, memunculkan ide-ide baru sehingga dapat mengatasi masalahnya tadi. Baik, jadi artinya dari segi persiapan Bu Ade sudah mantap ya. Sudah kita tidak ragukan lagi nih. Mungkin supaya tidak berlama-lama, langsung saya serahkan proses diskusinya kepada Bu Ade sebagai coach dan Bu Des sebagai coachee. Baik, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ade. Gimana kabarnya Bu Des? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Ade. Oke. Pada sesi ini kita bertemu Bu Des untuk melaksanakan proses coaching karena sebelumnya kita sudah menjadwalkan. Iya. Nah, di sesi ini kira-kira Bu Des bisa menyampaikan sesuatu mungkin? Iya gini Bu Ade, sebenarnya sudah jauh hari saya mencar-incar Bu Ade, mau berkomunikasi Bu Ade. Iya. Ini ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Ade. Jadi ada yang menjadi unek-unek saya Bu Ade. Kira-kira sebelum kita lebih jauh nih Bu, apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Ade. Oke, bisa diceritakan Bu? Bisa Bu Ade. Apa sih masalah di kelas itu seperti apa gitu? Sebenarnya Bu Ade, permasalahannya ini memang sudah beberapa hari yang saya rasakan Bu Ade. Di saat saya mengajar di lokal Bu Ade, saya lihat siswa saya ini kurang aktif Bu Ade. Kurang aktif, kurang bersemangat, sehingga dari masalah tersebut tugas-tugasnya pun tidak terselesaikan Bu Ade. Oh gitu, jadi siswa kurang aktif ya Bu ya. Nah, sebelumnya apa sih yang Ibu lakukan? Kenapa kok bisa jadi kejadian seperti ini? Mungkin yang pernah saya lakukan sehingga siswa seperti ini ya Bu Ade. Saya pikir dulu ya. Mungkin ya Bu Ade, saya mengajar ini saya yang lebih aktif Bu Ade. Lebih istilahnya saya mengajarkan itu lebih banyak berbicara atau ceramah Bu Ade. Nah, jadi mungkin itu penyebab utamanya sehingga siswa saya ini tidak aktif dan tidak semangat. Jadi siswa tidak saya libatkan Bu Ade, saya saja yang terus berbicara dari awal sampai akhir. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik saya Bu Ade. Jadi harapan Ibu ini sebenarnya siswa itu aktif dalam pembelajaran ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira apa rencana Ibu untuk membuat kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan? Kira-kira yang akan saya lakukan mungkin cara mengajar saya yang akan saya rubah Bu Ade. Yang awalnya di sini saya yang aktif, seharusnya siswa yang aktif Bu Ade. Di sini saya akan berusaha untuk berpihak kepada peserta didik saya Bu Ade.
seperti apa, Bu? Boleh dijabarkan sedikit? Yang saya inginkan seperti ini, Bu Ade. Saya ingin berpihak kepada peserta didik ini dengan cara saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Karena tanpa kita sadari ya Bu Ade, siswa kita ini sebenarnya memiliki kemampuan mereka masing-masing. Selama ini kita hanya di saat proses pembelajaran hanya mendengarkan apa kata guru, tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, Bu Ade. Jadi rencana Ibu adalah dengan memaksimalkan potensi mereka ya, iya, Bu ya? Memaksimalkan potensi yang mereka miliki, Bu Ade. Jika langkah ini mengalami kendala, Bu, rencana awal ini mengalami kendala, apa Ibu punya rencana lain gitu untuk mewujudkan keinginan? Iya, betul sekali Bu Ade. Mungkin ya Bu Ade, selain yang rencana pertama tadi, saya akan coba ya Bu Ade akan melihat gaya belajar siswa kita ini Bu Ade. Karena saya lihat di sini siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing Bu Ade. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan Bu Ade. Oke, jadi selain kita menggali potensinya, tentu kita harus sesuaikan ya Bu ya, dengan gaya belajarnya. Iya. Dalam waktu dekat ini nih Bu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana ini? Saya rencananya di sini untuk mewujudkan rencana yang saya jabarkan sama Bu Ade tadi, yaitu dengan cara memberikan angket siswa, saya suruh untuk menjawab pertanyaan yang sesuai pada angket tersebut. Mungkin ada tambahan sedikit lagi Bu Ade dengan lebih pahamnya siswa, ada link untuk mengetahui gaya belajar siswa Bu Ade. Jadi untuk proses ini kira-kira memakan waktu berapa lama nih? Saya berharap Bu Ade tidak ingin memakan waktu berhari-hari. Saya usahakan besok, kemudian saya bagikan angket. Itu paling-paling hitungan pengisiannya cuma hitung paling lama 5 menit Bu Ade. Jadi saya berharap besok sudah bisa saya terapkan Bu Ade. Kira-kira apa saja sih yang bisa membantu Budas untuk mewujudkan rencana ini? Yang bisa yang membantu ya seperti yang saya sebutkan tadi Bu Ade. Saya coba kembali menggunakan angket dan link, itu yang rasanya yang paling utama yang saya lakukan Bu Ade. Jadi jelas ya Bu, Iya. berarti setelah ini Ibu menyiapkan angket gitu ya Bu, untuk aksi pertama gitu. Oke, baik Budas. Karena waktu kita terbatas nih Bu, saya berharap rencana-rencana Ibu tadi berjalan lancar gitu. Nah, kira-kira dari akhir percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan gitu? Wah, banyak sekali Bu Ade, banyak sekali yang saya dapatkan Bu Ade. Yang tadi awalnya saya merasa jenuh, kemudian merasa gimana ya saya sebagai pendidik rasanya tidak berhasil Bu Ade, karena saya mengajar tetap memberikan materi, tetapi siswa sibuk dengan dirinya, aktif dengan dunianya masing-masing, bukan aktif dari pembelajaran nih Bu Ade gitu. Jadi saya merasa begitu banyak yang saya dapatkan dari yang Bu Ade sampaikan tadi, dan saya pun bisa menyampaikan unek-unek dan ternyata bisa pula menyampaikan solusinya sendiri Bu Ade. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama ya Bu. Mungkin suatu saat saya pun akan berada di posisi Ibu gitu. Dengan pengalaman Ibu barusan, dengan solusi dan rencana yang Ibu jabarkan, mungkin saya bisa mengambil tindakan serupa gitu jika mengalami masalah yang sama. Malahan saya yang harusnya berterima kasih Bu Ade, karena saya yang memiliki masalah, kemudian Bu Ade dengan tanpa sengaja Bu Ade memberikan saya pertanyaan, akhirnya saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya tersebut Bu Ade. Karena ini sangat menarik Bu. Gimana kalau kita ngobrol lagi, kalau Ibu ada waktu kita ngobrol lagi untuk melihat perkembangan nih dari rencana yang sudah Ibu lakukan gitu. Alhamdulillah, saya memang itu yang saya inginkan dari Bu Ade. Saya ingin sekali ada waktu Bu Ade untuk mendengarkan
nanti apa hasil yang saya dapatkan nanti di kelas. Cuman karena sudah Bu Ade yang menyampaikan, saya sangat senang sekali Bu Ade. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ade. Tetap semangat Bu Des. Iya, semangat Bu Ade. Karena Bu Ade semangat, saya pun jadi semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, luar biasa sekali. Hapus dulu untuk kita bertiga Bu. Nah, jadi saya sangat salut dengan percakapan antara Bu Ade sama Bu Des. Betul-betul seperti di dunia real sekali. Memang seperti itu yang kita harapkan dari segi proses coachingnya. Yang pertama mungkin saya tanya dulu pada Bu Desnya sebagai coaching. Bagaimana perasaan Bu Des dengan proses coaching yang barusan Ibu Des lalui? Wah, susah saya untuk mengungkapkannya, Pak Zal. Untuk mengungkapkan bagaimana perasaan saya setelah diberikan pertanyaan oleh Bu Ade. Di sini saya sangat merasakan hilangnya beban yang awalnya tadi memang beban berat yang saya rasakan. Ternyata setelah berkomunikasi dengan Bu Ade, beban itu sedikit demi sedikit mulai menghilang. Kemudian sehingga muncul kembali semangat saya untuk mengajar peserta didik saya, dan saya ternyata mengetahui di mana titik kelemahan saya sehingga siswa saya ini tidak aktif dan tidak bersemangat. Ternyata permasalahan itu adanya pada diri saya sendiri. Jadi saya merasa senang Pak Zal. Ya, terima kasih, baik sekali Bu. Jadi artinya memang sangat membantu sekali sangat bagi sekali guru, Pak Zal. Oke. Selanjutnya kepada Bu Ade selaku coach. Nah, mungkin kita tanya lagi seperti yang di awal tadi, kan ada beberapa indikator yang Ibu Ade sampaikan. Kira-kira dari proses barusan yang kita lalui, menurut Bu Ade apakah indikator-indikator ini muncul atau tidak? Oke, dari proses coaching tadi, karena Bu Des memunculkan rencana-rencana dan solusi untuk mengatasi masalah, saya rasa indikatornya sudah muncul gitu. Muncul, Bu ya. Oke. Jadi tercapai indikator yang 2 tadi, Bu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin perlu juga saya sampaikan hasil observasi kita yang saya lakukan dari percakapan yang kita lakukan. Yang pertama, dapat saya simpulkan, ini memang luar biasa, proses coaching berjalan sangat baik sekali. Sangat baik sekali, karena betul-betul tertata dengan rapi urutan-urutannya. Untuk apalagi alur tirta yang terdiri dari yang pertama harus ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, itu sangat-sangat muncul. Jadi saya rasa untuk latihan kita ini saya rasa sangat berhasil. Demikian juga coach Bu Ade tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Apa buktinya? Itu dia coaching dengan tidak sengaja mencari solusi tersendiri dari permasalahannya, terbuka dan juga tidak sungkan-sungkan untuk bercerita. Nah, jadi itu merupakan salah satu indikator bahwa pertanyaan yang berbobot ini tersampaikan oleh si coach. Dan terakhir, coach pun menerima solusi, dapat menemukan solusi dari masalahnya, dan ibu pun sudah bahkan berjanji tadi, nah untuk kembali bertemu dalam bentuk refleksinya. Jadi ini sangat, saya yakin ini sangat baik sekali hasil diskusi kita. Terakhir untuk penutup kepada coach, setelah pengalaman tadi, kemudian ada observasi dari saya sebagai observer. Untuk kedepannya bagaimana Bu Ade? Apa kira-kira rencana Bu Ade terutama berkaitan dengan kompetensi sebagai coach ini? Baik Pak, untuk praktik coaching selanjutnya yang ingin dikembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh, karena rasanya sedikit kurang fokus tadi karena hujan di luar gitu Pak ya. Selain itu juga mengajukan pertanyaan berbobot ini kayaknya perlu didalami lebih lanjut gitu Pak. Iya, baik. Mungkin itu sebagai penutup Bu Ade dan Bu Des ya. Dari pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul kita dapatkan hikmahnya dan menjadi pembelajaran bagi kita masing-masing. Terima kasih Bu Ade dan Bu Des atas kehadirannya. Sama-sama Bu Ade. Saya tutup pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.